Halo guys, selamat datang di channel gua Monomono Saham. Di video kali ini gua akan bahas strategi kombinasi ya guys ya. Strategi kombinasi di mana kita akan menggunakan saham induk ya guys ya. Kita investasinya terpusat ya guys ya di satu saham yang berpotensi membagikan dividen besar ya. Saham induk kali ini yang kita pilih adalah PTBA ya guys ya. Karena PTBA ini dividennya jumbo-jumbo serta konsisten gitu loh guys ya. Dari 20 tahun terakhir tidak pernah sekalipun absen bagi dividen. Pas Covid pun saat terpuruk itu masih bagi dividen meskipun agak kecil ya guys ya. Tapi selama 20 tahun terakhir tidak pernah ada absen bagi dividen ya. Jadi kita simulasinya di saham induknya PTBA. Sebenarnya guys masih banyak banget saham-saham induk lain yang berpotensi juga gitu loh guys ya. Tapi untuk saham induk ini kita strateginya itu satu saham aja gitu guys ya, nggak usah banyak-banyak gitu guys ya, satu atau dua saham juga masih oke lah guys ya, seperti itu ya. Jadi gini guys, strateginya seperti ini ya guys ya. Jadi kita pusatkan aset kita di satu saham induk atau saham jangkar, yang saham jangkarnya ini kita tanam ya guys ya, jadi nggak dijual-jual kecuali beggar ya. Gue sudah pernah bilang kalau beggar ya apa boleh buat guys, gitu sangat terpaksa kita harus lepas dulu, nanti beli lagi pas turun gitu loh guys ya. Apalagi saham-saham siklikal, lu kagak usah takut beggar itu, nggak usah pikir dua kali harus jual gitu loh guys ya, karena siklikal itu pasti nanti ada masa-masa surutnya gitu guys ya. Kecuali ya mungkin saham-saham perbankan gitu mungkin kita masih mikir-mikir ya guys, masih dihitung-hitung. Tapi uh, kalau saham-saham sektor siklikal itu langsung sikat guys ya kalau beggar gitu loh guys ya. Oke guys, jadi strateginya sederhana sekali. Biasanya kita modal kita ya, kita itu kumpulin semua di satu saham gitu guys yang membagikan dividen besar. Ya, jadi itu kita namakan saham induk atau saham jangkar gitu guys ya. Nah, nanti dividennya guys, itu tidak kita investasikan ke saham yang lain atau kita tidak investasikan ke saham induk lagi, tapi kita pakai untuk swing trade gitu loh guys ya, kita puterin ya. Nah guys, simulasinya seperti ini guys ya. Jadi guys, gue akan jelasin secara mendetail ya, lo simak baik-baik ya guys ya, biar lo paham gitu loh guys ya, biar lo paham. Jadi ini simulasinya seperti ini guys, kita beli PTBA guys, itu di harganya waktu sebelum cumdate gitu loh guys ya. Cumdate itu di Mei 2024 ya. Kita simulasinya 1 tahun aja ya, 1 tahun mundur ini guys. Jadi tahun lalu itu kita beli PTBA itu seperti biasa, jangan di harga cumdate tapi di harga support ya guys ya. Nah guys, kita belinya di ini ya guys ya. Kita belinya di 15 Desember guys ya, 15 Desember 2023 ya. Ini untuk dapat harga supportnya, untuk bisa mendapatkan dividen yang dibayarkan di Juni 2024 ya guys ya. Jadi kita belinya itu 6 bulan sebelumnya nih guys ya. Oke, jadi kita belinya tanggal 15 Desember ya. Di tanggal 15 Desember itu kita beli di harga 2310 ya guys ya, 2310. Nah, ini saham induk kita guys, saham jangkar kita ini PTBA ini guys ya. Ini PTBA, sorry gue belum kasih nama nih. Ini di PTBA kita dapat 50.000 lembar ya. Duit lo itu pusatin semua di situ guys, kumpulin semua di situ. Beli investasi senilai 115 juta ya guys ya. Lo dapat 50.000 lembar ya, sekitar 500 lot. Nah, dividennya tahun itu 397 guys ya. 397 ini lo dapat cuan 19 juta 800 ya. Nah guys, 19 juta 800 lah, inilah yang akan kita pakai sebagai modal untuk swing trade ya. Nah, kita itu PTBA ini cumdate-nya tanggal 20, ex-date 21, bayarnya tanggal 7 ya, tanggal 7 Juni. Nah, tanggal 7 Juni guys, lu incer yang namanya ITMG guys ya. Lu incer daftar saham yang akan membagikan dividen di 3 bulan selanjutnya. Nah, itu kita incernya itu caranya dengan melihat daftar sahamnya gitu guys ya.
Daftar saham yang akan bagi dividen sekitar September berarti ya guys ya. Nah ini ada banyak guys ya, ada banyak, tapi kita cari yang potensial gitu loh guys ya. Ya kita pakainya ITMG yang potensial gitu loh guys ya. Jadi kita swing ke ITMG guys, kita beli tanggal 25 ya. Di tanggal 25 itu guys, itu harganya 23.000 ya guys ya, 23.000. Nah, sesudah itu guys, sesudah kita beli tanggal 25, setelah belanja tanggal 25, kita menunggu cumdetnya guys ya. ITMG ini cumdetnya itu sekitar tanggal 10 ya guys ya. 10 September. Nah guys ya, kita jual ini tanggal menjelang cumdet ya guys ya. Ini ex-date ya, ex-date sorry. Ini ex-date guys ya, 10 September ini berarti cumdetnya itu sekitar tanggal 9 ya. 9. Nah, sebelumnya itu sehari sebelumnya ternyata malah puncaknya di situ ya. Jadi kita dijual di harga maksimumnya aja 27.800 gitu loh guys ya. 27.800 kita jual di situ. Atau kalau kalian masih rakus pengennya pas cumdetnya ya, mengharapkan cumdetnya itu lebih bagus lagi, ternyata malah cumdetnya turun 27. Cumdetnya itu ini guys ya. Ya ini guys ya, 27225 guys cumdetnya. Ya kalau kalian rakus malah 27225 ya malah lebih kecil untungnya jadinya. Ya, kita asumsikan pas pucuk aja kita jual ya. Ya, jadi kita dapat profitnya itu 4.200 per lembar ya guys ya. Itu netnya setelah dikurangin pajak, biaya fee beli, fee jual ya. 0,15, 0,25 rata-rata sekuritas gitu, itu net profit per lembarnya tuh 4.095 ya. Jadi dikalikan dengan lembarnya 843 lembar, lu dapat net profit 3.400.000 ya. Modal lu dari 19 juta menjadi 23 juta karena ini kan di trade ya guys ya. Jadi dijual semua guys ya. Tanggal jualnya itu 3 September nih guys ya. 3 September pas pucuknya tadi itu kita jual gitu guys ya. Nah, hasil penjualan ini guys 23 juta kita beliin lagi gitu guys ya. Daftar saham-saham yang akan membagikan dividen di bulan ini gitu loh guys ya. Di bulan September gitu guys ya. Yang akan membagikan dividen di bulan Oktober gitu guys ya. Kita belinya di September ya. Jadi tanggal 3 September itu kita jual. Sekarang kita lompat ke yang mau bagi dividen di bulan Oktober gitu guys ya. Kita lihat yang mana yang mau bagi dividen Oktober ini guys. Kita coba cek ya guys ya. Ternyata banyak ya. Yang paling potensial itu di ini ya guys ya. Yang paling potensial itu kita lihat adalah MLBI gitu guys ya. Nah ini guys ya, MLBI ini memang perusahaan tukang bikin minuman keras guys ya. Jadi tapi nggak apa-apa, kita kan cuman mau swing trade aja gitu guys ya. Kita nggak mau mabok ya guys ya. Kita nggak mau beli minuman keras. Kita cuman mau swing trade-nya aja ya. Kita tanggal 11 September ya. Tanggal 3 jual, tungguin MLBI ini turun ya. Kita incer MLBI ya, kita masukin watchlist. Ketika harganya turun 11 September kita beli guys ya MLBI ini. Ya, jadi kita incer terus kita beli 11 September gitu guys ya. Ya ini pas supportnya. Nah 5875 ya guys ya. Kita beli di harga supportnya 5875. Lalu dia membagikan dividen, harganya langsung terbang guys ya. Langsung terbang, kita jual di pucuk ini guys ya. Kita jual di pucuk di 6875 ya guys ya. Di 6875 lah dapat untung ya. Per lembar itu 10.000, netnya 974.
dapat cuan 3.800.000 ya. Modal kita nambah lagi nih guys ya, dari 23 ke 3.800.000 ya. Kita jual tanggal 24 Oktober. Nah guys, untuk mempersingkat waktu guys, IPCC dan BBN ini kita lakukan hal yang sama ya guys ya. IPCC ini membagikan dividen interim ya, itu sekitar Desember. BBN ini membagikan dividen final ya, itu sekitar April ya. Jadi sayangnya ini kecil-kecil ya, karena memang ini guys ya, yang IPCC ini cuman interim ya, interim, sentimennya kurang menendang. Kalau BBN ini memang lagi errornya gitu guys ya, karena ada si Trump ya, kebijakan Trump ini yang bikin rusuh. Akhirnya waktu cum-date pun harganya tidak terlalu bagus gitu guys ya, naiknya gitu guys ya. Jadi untuk mensingkat waktu, intinya guys, kita itu guys ya, kita modal hasil kerja keras kita atau hasil menabung kita itu dipusatkan di satu saham, yaitu untuk case ini PTBA. Tapi lu bisa analisa sendiri, lu bisa milih, misalnya lu mau masuk ke Hexa, lu mau masuk ke ITMG, lu mau masuk ke BMRI, bebas-bebas saja, asal saran gua lu harus beli di harga support, di harga paling rendahnya gitu loh guys ya. Jangan nggak sabaran lo main asal HK aja gitu, karena menggebu-gebu ya, udah punya cuan langsung beli. Nah itu artinya lo nggak sabar ya. Padahal bursa ini tempat mindahin duit orang-orang yang tidak sabar kepada orang-orang yang sabar gitu loh guys ya. Nah guys, dengan cara seperti itu guys ya, lo dividen lu 19 juta dari PTBA tadi ya, dari saham jangkar lo itu setelah 10 bulan ya, dari pay date Juni sampai 14 April ya, kurang lebih 10 bulan, lu udah bisa merubahnya menjadi 31 juta ya. Lu dapat cuan 59%. Ya, lumayan guys ya. 59% 10 bulan itu lu ini nggak gampang guys nyari duit sebesar itu. Perkembangan sebesar itu tidak mudah gitu. Meskipun bukan beggar, tapi 10 bulan 59% ini udah lumayan sinting gitu guys ya, gede banget gitu loh guys ya. Lu kagak bisa lu ini kayak lu kayak usaha ini guys, lu kayak usaha bisnis gitu guys ya, sebesar ini gitu guys ya, tingkat pengembalian 59% ini gitu. Nah guys, di bulan selanjutnya, di tahun berikutnya, tahun ini ya, proyeksi dividen PTBA itu 362 ya. 362 ini kalau terendahnya ya guys ya, terendahnya 362, kalau dia bagi 100% itu 482, tapi kita pakai jangan 482 ya, terlalu besar ya. Kalau 482 itu bisa gede banget nih guys ya, lu dapat 24 juta. Kita pakai proyeksi terendahnya aja 362 juta, lu dapat dividen 18 juta yang tahun 2025 ini, lu swingin lagi gitu guys ya. Jadi tahun depannya itu yang dari dividen 2025 itu sudah menjadi 28 juta gitu guys ya. Ini gua simulasikan ya di tahun 2026-nya ya. Yang ini yang 31 juta ini ya guys ya. Ini menjadi kalau di swing ya, dengan catatan lo konsisten, tapi ini ya banyak kepleset-keplesetnya juga guys, nggak selalu seperti itu ya guys ya. Nah kalau seperti itu guys ya, di 2026 lu sudah menghasilkan 96 juta dari dividen yang lu puter-puter gitu loh guys ya. Sementara modal lu itu harusnya sih utuh gitu loh guys ya, 115 juta, lu punya 50.000 lembar PTBA-nya nih harusnya utuh. Selama harga PTBA masih segini-segini aja ya, ya masih aman lah lu kayak gitu loh guys ya. Gitu. Jadi kayak gitu guys ya, kombinasinya intinya kita invest, modal kita pusatkan di satu saham induk, lalu dividennya kita tradingkan swing trade jangka pendek di saham-saham menjelang pembagian dividen, memanfaatkan momentum sentimen kenaikan harga karena aksi korporasi pembagian dividen tadi gitu loh guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.